Welcome home PDS, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section pembahasan soal OSN dan kita membahasin soal OSNK Ekonomi SMA tahun 2022 kemarin. Oke, ini udah part ketiga. Yang belum nonton part 1-2 silahkan dilanjut ya, ditonton dulu videonya karena ini lanjutan ya. Tapi sekali lagi karena soal yang Kanidia dapetin gak full, jadi nanti ada beberapa soal yang ke skip ya. Oke, dan saat ini kita udah sampai di soal nomor 18. Pertanyaannya adalah OSN ekonomi dimulai pada bla bla bla. Jujur li waktu Kanidia baca soal ini surprise banget karena seingat Kanidia ini barusan ada soal OSN yang menceritakan tentang profil OSN ekonomi secara detail kayak gini ya. Dan sebenarnya juga Kanidia jujur untuk soal ini tuh nggak tahu persis jawabannya apa, karena kalau Kanidia sendiri itu punya soal OSNK tingkat kabupaten itu dari tahun 2006. Jadi bingung karena di sini adanya dari 2007 sampai 2009 kan. Nah, terus Kanidia coba cross check masing-masing tuan rumah untuk pelaksanaan OSN nasional, dan ini udah benar tuan rumahnya. Terus kalau kita ngeliatin inisiatornya ada dua nama, kan ada Pak Wiji dan Pak Dumairi. Kalau Pak Wiji sendiri itu kan ketua IG ya, ketua Asosiasi Guru Ekonomi ya, AGI. Kalau Pak Dumairi kan dosen UGM ya. Nah, beliau ini emang terjun di dunia OSN, tapi so far yang Kanidia tahu ketua tim juri OSN itu adalah Pak Wiji, almarhum Pak Wiji. Jadi kalau misalnya harus memilih satu, Kanidia akan memilih yang bagian A. Tapi sekali lagi nih Kanidia juga nggak yakin banget ya teman-teman, karena ini Kanidia udah nyoba cari di beberapa referensi tapi nggak ketemu juga jawabannya. Nah, kalau kalian ada yang tahu banget detail dari sejarah lahirnya OSN ekonomi, feel free untuk langsung di komen aja di bawah ya, kita saling berbagi ilmu. Karena sekali lagi ya, Kanidia tidak dalam posisi bisa menjamin semua jawaban Kanidia udah pasti benar, gak ada salahnya ya. Kita sama-sama belajar teman-teman. Oke, semoga bisa diterima ya untuk 18 ini. Next, kita ke nomor 19, bicara tentang moneter. Tujuan tunggal dan tugas Bank Indonesia yang paling tepat adalah. Nah, makin kesini kita udah harus tahu bahwa soal tentang literasi keuangan itu udah lumayan banyak porsinya di OSNK ya. Jadi penting banget untuk kalian udah dapat basic ilmu tentang literasi keuangan. Nah, salah satu cara yang Kanidia rekomendasiin adalah kalian pastiin website-website lembaga-lembaga terkait itu udah kalian baca dengan baik semua kontennya. Nah, kalau di BI sendiri kalian bisa kunjungi langsung website official dari BI, bi.go.id. Nah, kalian tinggal lihat deh menu-menu yang ada dan dipastiin ya semua kontennya itu difahami. Kalau bisa dihafal jauh lebih baik lagi ya. Nah, termasuk tujuan tunggal. Sebenarnya tujuan tunggal ini juga bukan sesuatu yang baru ya, yang udah sangat jelas tertulis di mana-mana ya, bahwa tujuan tunggal BI sebagai Bank Sentral Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, stabilitas nilai rupiah sendiri teman-teman itu dinilai dari dua hal ya teman-teman ya, ini untuk kita pelajari sama-sama. Mulai dari yang pertama terhadap barang dan jasa. Warnanya harus ya ganti. Jadi stabilitas rupiah dilihat dari yang pertama dari barang dan jasa. Nah, indikatornya dilihat dari mana Kak? Rupiah stabil atau enggak? Dilihat dari inflation rate, jadi tingkat inflasi. Kalau inflasi lagi tinggi berarti nilai rupiah lagi nggak stabil terhadap barang dan jasa. Terus indikator kedua kita lihat terhadap mata uang yang lain. Rupiah stabil nggak sih sama mata uang lain? Nah, indikator yang kita gunain itu adalah exchange rate atau tingkat kurs di mata uang rupiah terhadap mata uang yang lain, kayak gitu. Jadi Bank Indonesia itu ada dua tujuan utamanya ya, menjaga inflasi tetap stabil dan kurs juga tetap stabil, kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nah, terus kalau yang ditanyain tujuan kan udah beres nih, sekarang tugas. Kalau tugas dari Bank Indonesia itu kita kalau nyari di website BI sendiri itu udah ada dikatakan ada 3 pilar utama atau 3 bidang tugas ya. Jadi ada 3 bidang tugas utama dari Bank
Indonesia sebagai bank sentral di Republik Indonesia ya. Apa aja? Ya yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi ini udah bener melaksanakan kebijakan moneter. Yang Kanida udah jelasin tentang apa aja contoh-contohnya. Nanti kalau kalian penasaran contoh dari monetary policy apa aja, boleh ditonton videonya, linknya udah akan disimpan di bawah ya. Terus tugas kedua dari bank sentral kita adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ya jadi supaya sistem pembayaran beres, ada bank sentral yang menjadi ya sebagai pemangku kepentingan ya, pembuat kebijakan dan aturan seperti itu. Terus yang terakhir dia bertugas juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan apa? Ya dengan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Nah kalau makroprudensial itu dihandle sama Bank Indonesia, temennya yang satu adalah mikroprudensial, itu di Indonesia diatur atau menjadi wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga baru yang 2011 ya dibuat sebagai partner untuk Bank Indonesia di menjaga stabilitas sistem keuangan ya, tapi dia ke mikroprudensial kayak gitu. So untuk nomor 19 kayaknya udah jelas banget jawabannya yang D ya. Oke, semoga bisa dipahami. Next, number 20. Berikut adalah karakteristik kris ya. Ini adalah kris yang baru dikeluarkan sama Bank Indonesia sendiri ya. Jadi kris itu sendiri adalah suatu singkatan ya. Mari kita artiin dulu kepanjangannya. Stands for QR. QR ya, QR code ya. Ini kita udah sering banget kan gunain QR code. Indonesian Standard. Jadi ini ada kepanjangannya. Jadi kris itu hanya ada di Indonesia ya, Indonesian Standard. Bacanya kris ya teman-teman ya, bukan QRIS atau yang lain ya gitu. Bacanya kris biar lebih kerasa gitu vibe Indonesianya. Nah ini ada karakteristik kris gimana? Ya sekali lagi mungkin nanti di OSNK tahun ini 2023 ada aja hal yang baru, tapi menurut pengalaman kita sama-sama ya, semuanya itu gak jauh dari isi website BI, OJK, dan teman-temannya. Jadi make sure aja kalian udah hafal, kalau bisa ya, hafal semua konten yang ada di website BI. Gak banyak kok yang perlu kita pahami. Termasuk karakteristik kris sendiri sebenarnya ada loh di website BI kalau kalian baca. Nah karakteristik karakteristik di kris itu sebenarnya nanti bisa disingkat menjadi istilah unggul. Nah masing-masing tuh ada apa ya istilahnya, ada kepanjangannya ya. Nah mari kita cari dulu ya, mulai dari UN yang pertama nih. Kita mulai dari UN yang pertama, dari unggul ya. UN yang pertama itu dari kata universal. Universal ya udah pada tahu lah ya. Jadi universal itu maksudnya apa? Dia bisa menerima pembayaran pada aplikasi pembayaran apapun. Jadi bersifat universal, nggak cuma di satu aplikasi aja atau aplikasi-aplikasi tertentu, enggak ya. Menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun. Jadi kris itu bersifat general dan universal ya. Pembayaran apapun. Ya, UN udah beres dari unggul ya. Next kita mau nyari GG ya. GG-nya itu dari kata gampang. Jadi G pertama, lalu selanjutnya gampang ya. Ini kan dia bedain hurufnya biar kelihatan. Gampang sendiri itu maksudnya adalah bagi masyarakat, kita kalau mau menggunakan kris itu sangat mudah. Cukup ambil handphone dan langsung scan aja krisnya ya, lalu kita udah langsung bisa bayar. Jadi sangat simpel bagi masyarakat ya. Nah sementara untuk bagi pemilik merchant ya, penjual gitu ya, yang menggunakan pembayaran pakai metode kris itu sangat mudah juga, gampang, karena mereka cukup punya satu kris aja. Ini bisa digunakan untuk pembayaran apapun, cukup satu kris untuk semua pembayaran. Next, karakteristik dari karakter dari kris yang selanjutnya adalah U ya, dari merupakan singkatan dari untung ya. Ini U, lalu untung. Maksudnya gimana tuh Kak kalau untung? Untung itu ya bagi si merchant, si penjual gitu ya. Di mana nih dicatatnya? Di bawah aja kali ya. Kita masyarakat dulu lah ya supaya konsisten. Kalau masyarakat, keuntungan masyarakat itu gimana? Dia bisa pakai aplikasi apapun untuk membayar. Jadi masyarakat itu bisa pakai aplikasi apapun. Ini kan dia singkat-singkat aja ya, poin-poin intinya ya.
pakai aplikasi apapun. Yang penasaran dengan detailnya kunjungi website BI tadi ya, bisa pakai aplikasi apapun. Nah, bagi penjual atau pemilik merchant itu, mereka itu bisa minimal satu akun sudah menerima semua pembayaran QR code ya. Jadi ini nggak perlu bikin satu akun, ini udah apa ya istilahnya, cukup satu akun ini udah bisa menerima pembayaran. Jadi nggak usah bikin banyak banget akun, nanti rempong dan seterusnya ya. Dan terakhir kita punya L itu singkatan dari langsung. Jadi L stands for langsung kalau di karakter Kris ya, langsung. Nah, langsungnya gimana maksudnya ya? Pembayaran akan diproses seketika, jadi nggak perlu tunggu 2 hari ya atau tunggu sejam ya. Pembayaran diproses seketika, saat itu juga akan langsung diproses ya. Jadi sangat-sangat efisien lah ya ini, nggak efektif ya, jadi nggak butuh banyak waktu ya kayak gitu. So di antara karakteristik ini ada satu nih, dan kalau kalian perhatiin sebenarnya kalimatnya kurang lebih sama ya, tinggal kita telah baik-baik. Dan kalau kita lihat yang nggak ada karakteristik Kris itu adalah di bagian E ya. Jadi nggak ada itu kita menjanjikan bahwa kalau kamu pakai Kris itu bisa lebih murah karena memberi lebih banyak diskon dibandingkan sistem pembayaran lainnya. Jadi nggak ada sistem diskon atau kayak ya sejenisnya kalau dipakai Kris ya. Tentu saja ada banyak universal, gampang, untung dan langsung, tapi nggak ada diskon lebih banyak dibandingkan sistem pembayaran yang lainnya. Kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Next question, kita ada soal nomor 21. Ini section baru yang menurut Kanidia penting di OSNK kemarin ya. Pengetahuan kita tentang ekonomi dunia. Dan kalau kalian mengikuti Ekopedia dengan baik, Kanidia beberapa waktu yang lalu udah buat video yang bisa dibilang menjawab banget soal nomor 21 ini ya. Jadi ini tentang isu yang lagi dekat dengan kita ya dari tahun kemarin sih. Jadi ada perang Rusia dan Ukraina. Lalu itu bukan cuma merepotkan penduduk kedua negara itu kan, tapi juga praktis berimbas ke penduduk di hampir semua negara, terutama sih Eropa ya, utamanya Eropa. Oke, benar di sini. Nah, dampak ekonomi dari perang tersebut itu yang kini sudah dialami atau dirasakan penduduk sedunia adalah apa? Jadi sebagai negara yang lagi dalam proses perang, ternyata Rusia dan Ukraina itu memiliki posisi yang cukup strategis guys. Kalau Rusia itu adalah sumber energi, pemasok energi untuk negara-negara Eropa. Jadi kalau misalnya nih dia energinya dalam hal ini gas ya. Jadi bayangin aja kalau misalnya Rusia lagi sibuk perang, kira-kira stok distribusinya untuk negara-negara Eropa dalam hal distribusi energi bakal lancar nggak? Juga bakalan lancar karena dia fokus berperang dan seterusnya. Apalagi Rusia banyak dikecam dan dia jadi ngambek karena dikecam karena berperang. Ya udah dia mengurangi stoknya. Ya jadi sampai apa yang terjadi kalau kita lihat di negara-negara Eropa, harga gas terutama itu sangat-sangat mahal karena terjadi kelangkaan kayak gitu. Ini udah kan dia buatin videonya detail banget tentang perekonomian dunia, di bawah nanti kalian bisa cek linknya ya. Udah kan dia buatin di kemarin di section storytelling ya. Oke, kalau Ukraina sendiri dia juga punya peran yang sangat penting dalam hal penyediaan pangan ya guys ya. Dia ini adalah penghasil gandum yang merupakan makanan pokok negara-negara Eropa. Nah, bayangin aja si Ukraina sebagai negara penghasil gandum saat ini lagi dibombardir di sana sini, dikena serangan dari Rusia. Kira-kira mereka masih bisa nggak sih memproduksi gandum seperti biasanya? Ya jawabannya enggak dong, karena ya sibuk berperang ya, jadi produksi mereka pasti akan sangat terganggu. Nah kalau produksi mereka terganggu alias supply-nya berkurang, of course nanti bakal mengarah ke ya harganya yang semakin mahal ya, karena terjadinya kelangkaan. Jadi buat sebenarnya ada kelangkaan baik itu di energi atau gas dan juga gandum, dan karena kelangkaan ini tend to make their prices, di gandum sama si gas itu menjadi increase, ada inflasi. Dan it's not a good thing ya kalau kita ngomongin tentang inflasi, tidak pernah menyenangkan ya. Apalagi ini istilahnya konsumennya ini bukan konsumen 1-2 negara, tapi mostly negara-negara Eropa. Jadi kalau Eropa udah terguncang, negara-negara lain gimana ya kak? Ya pasti terguncang juga ya, karena
secara stabilitas ekonomi mereka nggak stabil, so pasti juga berefek kepada negara-negara yang berinteraksi, terutama ke negara kita ya, walaupun mungkin efeknya nggak segede itu kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Dan next, kita masih ada satu soal lagi. Pencatatan akuntansi ini dilaksanakan dengan urutan kronologis. Sebab jadi ini ada tipe yang udah beberapa tahun sih ada di OSNK ya. Jadi kita perlu mencari tahu apakah pernyataan satu ini atau biasanya disebut sebagai pernyataan utama ini benar apa salah ya. Dan kita harus tahu ya, bisa mengetahui ini salah apa benar. Lalu yang kedua, kalimat setelah sebab ini biasanya disebut sebagai alasan. Ini juga benar apa salah. Nah, sekarang kita mulai dari kalimat pernyataan utama dulu. Pencatatan akuntansi dilakukan atau dilaksanakan dengan urutan kronologis. Jadi dibuat ya sesuai dengan urutan, tanggal 1 dulu, lalu tanggal 2 dan seterusnya. Nggak boleh 1, 3, kembali ke 2, nggak boleh. Apakah seperti itu dalam mencatat akuntansi? Iya, kita ada historical ya. Jadi harus sesuai dengan urutan kejadian. Jadi ini sudah benar pernyataan utamanya. Lalu ada basis case digunakan sebagai dasar pencatatan akuntansi. Jadi kalau kita belajar teorinya, dasar pencatatan akuntansi itu ada 2. Ada basis case yang kayak di soal, dan ada yang disebut basis akrual. Perbedaannya apa? Jadi kalau di basis kas, akuntan itu baru akan mencatat kalau terjadi perubahan pada kas perusahaan. Entah itu kas kita keluar atau kas kita masuk. Jadi contohnya kalau kita lagi menjual, berarti kan kita ada kas masuk nih, akuntan bakal mencatat. Kalau kita ngutang, berarti kas masuk, akuntan bakal mencatat. Tapi kalau kita membeli secara kredit, akuntan gak bakal mencatat karena gak ada uang waktu kita beli secara kredit. Kayak gitu kalau basis kas. Sementara kalau basis akrual, ini mencatat saat kejadian terjadi. Bodo amat mau ada duit atau gak ada. Nah, jadi kalau kita ngutang ya dicatat, kalau kita membeli secara kredit juga dicatat, pokoknya dicatat saat kejadian terjadi. Dan kalau kita lihat yang paling bagus itu adalah pencatatan berdasarkan accrual basic atau basis accrual ya, karena ini benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Kelemahan yang utama salah satu dari basis kas itu kita jadi gak aware guys kalau kita punya piutang sama orang lain atau kita punya utang sama orang lain ya, karena kita gak mencatat kalau gak ada pengaruhnya sama kas secara langsung. Makanya karena kelemahannya ini dalam standar akuntansi kita menggunakan basis accrual bukan cash basic ya, bukan cash basic. Jadi alasan kita untuk soal nomor 24 itu tidak tepat. So jawabannya pernyataan utama benar, tapi alasannya salah, jawabannya yang C. Kayak gitu. Oke, untuk kali ini kayaknya itu aja videonya. Nanti insya Allah kita bakal lanjut lagi di next part untuk soal OSNK. Kalau kalian merasa senang, boleh di-share video ini ke teman-teman kalian, terutama para pejuang OSN. Thank you udah nonton sampai akhir. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video kandidat yang lain. Assalamualaikum.